Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher dan selamat datang di pembahasan plot light novel Yu Shokan volume 11 part yang kedua. Pada part sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan kunjungan Eden ke tokonya Alice, di mana saat itu Alice dengan gampangnya disogok sama Eden supaya mereka berdamai. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Kaito yang baru saja pulang ke mansionnya Lilia. Ya, setelah sekian lama Kaito menginap dalam toko umumnya Alice, akhirnya dia itu bisa pulang juga ke mansion Lilia. Tapi baru saja pulang, Kaito pun langsung disambut oleh pertengkaran di antara Lilia dan Luna Maria. Di sini, mereka bertengkar karena Luna Maria nggak sengaja memecahkan model naga milik Lilia. Ya, bisa dibilang Lilia itu maniak model naga atau miniatur naga, teman-teman. Dan dia itu menyembunyikan semua miniatur naganya di ruangan rahasia dalam kantornya. Nah, Luna Maria itu awalnya berniat mau ngeberesin ruangan rahasia itu aja, tapi nampaknya dia malah nggak sengaja memecahkan salah satu dari miniatur naga milik Lilia. Melihat situasi itu, Kaito pun teringat nih kalau dirinya mendapatkan salah satu miniatur naga langka dari hasil gacha di tokonya Alice. Makanya untuk meredam situasi Lilia yang marah sama Luna Maria, Kaito pun langsung memberikannya kepada Lilia nih. Awalnya si Lilia itu ragu untuk menerima dan mengakui kalau dirinya mengkoleksi miniatur naga. Karena ya bagaimanapun juga itu bukanlah hobi seorang perempuan gitu. Tapi di sini Kaito pun menjelaskan kalau dia nggak terlalu masalah kalau hobi Lilia adalah mengkoleksi miniatur naga. Apapun hobi yang dimiliki Lilia, Kaito akan tetap mencintai Lilia. Seketika itu juga, pipi Lilia pun langsung jadi merah padam dan dengan malu-malu menerima miniatur naga itu dari Kaito. Melihat keadaan itu, bukannya berterima kasih kepada Kaito, di sini Luna Maria itu malah menggoda Kaito dan Lilia nih. Tentu Kaito juga agak sedikit kesal dong dengan mate yang satu ini. Jadi pada akhirnya dia pun malah memerintahkan Belle untuk mengejar Luna Maria mengeliling mansion selama 2 jam nonstop, teman-teman. Sementara Kaito dan Lilia langsung memasuki mansion. Nah, ketika sampai di kamarnya, Kaito pun melihat Kuro yang sedang tiduran di kasurnya nih. Dan dari apa yang dilihat, Kuro itu nampak kelelahan. Mungkin dia itu kelelahan karena urusannya dengan Eden belakangan ini. Jadi sebagai pacar yang baik, Kaito pun langsung memijat Kuro nih untuk melepas rasa lelahnya itu. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Ketika itu Kaito mendapatkan surat dari Chris yang bercerita nih kalau di kerajaannya itu baru saja diresmikan taman bunga yang sangat indah. Jadi sebagai sahabat yang menyayangi Kaito, Chris pun merekomendasikan Kaito buat datang ke taman bunga di kerajaannya itu. Ketika membaca surat itu, Kaito pun merasa kalau tidak ada salahnya dia sedikit refreshing ke sana. Tapi siapa yang akan dia ajak untuk mengunjungi taman bunga itu? Dan kalau dipikir-pikir juga, Illness adalah orang yang sangat mengerti tentang bahasa bunga dan kata-kata puitis. Jadi kemungkinan besar, Kaito akan mengajak Illness untuk pergi ke taman bunga di Arclesia. Nah, setelah membuat janji untuk mengunjungi taman bunga itu dengan Illness, pada lusanya, mereka berdua pun pergi ke sana dengan sihir teleportasi, teman-teman. Nah, sesuai dengan perkataan dari Chris, taman bunga di sana itu sangat indah, apalagi untuk Kaito dan Illness. Dan sebagai yang memiliki pengetahuan lebih tentang bunga, Illness pun menceritakan segalanya yang dia ketahui kepada Kaito. Dan cukup banyak nih momen gula di antara mereka berdua, teman-teman. Sampai-sampai Illness itu mangkuk kepalanya Kaito di pahanya seperti ini. Tapi setelah gue mendalami hubungan antara Illness dan Kaito ini, sebenarnya hubungan mereka itu mirip ibu dan anak sih daripada kepercintaan gitu antara laki-laki dan perempuan, dimana setiap kali mereka berdua, Illness itu akan selalu memikirkan masa depannya Kaito dan memberikan beberapa wejangan kepadanya. Entah itu tafsiran gue yang salah atau enggak ya. Tapi memang di sini gue nganggapnya cintanya Illness kepada Kaito itu seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Mungkin aja ini dikarenakan si Illness itu sendiri baru bisa merasakan namanya jatuh cinta. Jadi dia tuh nggak terlalu bisa membedakan mana yang seperti kasih sayang orang tua dan mana yang seperti cinta antara laki-laki dan perempuan gitu. Panel cerita pun berpindah ke karakter Chris nih. Ketika itu, dia mendapatkan surat balasan dari Kaito yang berkata kalau Kaito itu udah mengunjungi taman bunga yang direkomendasikan di Arclesia. Tentu, Chris pun senang membacanya nih. Dan setelah membaca surat dari Kaito, Chris pun kembali memilih gaun yang akan dia pakai di Festival 6 Raja nanti. Ya, Chris udah mulai memperhatikan penampilannya sebagai seorang wanita. Apalagi dia juga udah berambisi untuk mendekati Kaito. Jadi dia itu ingin tampil secantik mungkin di depan pria itu nanti. Tapi rasanya dia juga gak bisa memilih hal-hal seperti ini tanpa bantuan seorang yang profesional gitu.
Maka dari itu dia pun mengunjungi istana bagian belakang kerajaan Arklessia untuk menemui seorang ahli dalam hal kecantikan. Ya, dia adalah ibu dari Chris sendiri. Sebenarnya, ibu dari Chris adalah selir dari Kaisar Arklessia yang sebelumnya teman-teman. Tapi karena beberapa keadaan spesial, akhirnya Chris itu bisa merebut tahta kerajaan Arklessia ini. Dan gregetnya, ibu dari Chris juga bisa menguasai istana bagian belakang, bahkan kedudukannya itu lebih tinggi daripada mantan Ratu Arklessia gitu. Tentu itu adalah hal yang sangat aneh dong. Kenapa kedudukan seorang selir malah lebih tinggi daripada kedudukan mantan ratu gitu? Dan ternyata alasannya ibu dari Chris itu adalah sukubus tingkat tinggi. Ingat, sukubus itu memiliki pesona yang mampu mengikat seorang manusia jadi budaknya. Dan dari penjelasan tadi, kalian semestinya udah tahu dong kenapa kedudukan mantan ratu itu malah lebih rendah daripada ibunya Chris yang hanya seorang selir gitu. Bahkan mantan ratu itu juga malah dijadikan pelayan pribadi ibunya Chris loh. Oh ya, nama dari ibunya Chris ini adalah Risti Asmodeus. Walaupun Risti itu memiliki sikap yang cukup acuh kepada semuanya nih, termasuk juga mantan suaminya, tapi dia itu sangat sayang kepada Chris. Bahkan saat Chris mengunjunginya secara tiba-tiba untuk meminta saran memilih gaun pesta, Risti tidak keberatan ataupun tidak mengeluh sama sekali atas permintaan putrinya itu. Di sini dia pun dengan sabar memberikan sarannya kepada Chris. Bahkan dia juga katanya akan membuatkan gaun khusus yang akan dipakai sama Chris di Festival 6 Raja nanti. Dia juga mengajari putri kecilnya ini bagaimana caranya membalas surat kepada Kaito. Karena ya sebagaimana yang kita tahu lah, kalau Chris selalu saja menyelipkan kata-kata nyeleneh pas nulis surat kepada Kaito gitu. Oh ya, dikatakan sebenarnya identitas dari Risti ini adalah Lilim teman-teman. Salah satu dari 10 bawahan eksekutifnya Pantas Malking. Ini cukup ironis juga sih. Kita tahu kan, kalau Chris kurang senang dengan keberadaan dari Pantas Malking sendiri. Tapi ternyata ibunya itu adalah bawahan dari orang yang tidak Chris suka gitu. Panel cerita pun berpindah ke cerita sampingan dari karakter Ozma teman-teman. Ketika itu Ozma berada di kerajaan Arklessia, tepatnya berada di kedai kopi langganannya. Dikatakan pemilik dari kedai itu sudah lama meninggal, dan kini yang mengurus kedai itu adalah putri sematawayang mereka. Tentu Ozma pun cukup iba dengan keadaan putri pemilik kedai kopi ini. Bukan hanya kehilangan orang tuanya, tapi kedainya juga belakangan ini kurang laku teman-teman. Mungkin karena ini hanyalah kedai kopi kecil biasa, sedangkan sudah banyak sekali kedai modern yang ada di kerajaan Arklessia ini. Ditambah lagi Ozma juga tahu nih, kalau ada sekelompok orang yang mengincar putri dari pemilik kedai ini, dikarenakan dia itu cantik teman-teman. Tapi tentu paman Ozma yang satu ini gak mungkin membiarkan hal buruk sampai terjadi kepada seorang putri pemilik kedai ini. Jadi secara diam-diam Ozma pun membasmi para orang yang berusaha mencelakai putri pemilik kedai ini, dan tetap menjadi pelanggan biasa dalam kedai itu tanpa memberitahu apapun kepada putri pemilik kedai. Dan dengan demikian, sang putri pemilik kedai bisa aman menjalankan bisnisnya di kerajaan Arklessia. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kaito lagi. Ketika itu Kaito mengunjungi tempat dari Lilywood nih. Karena memang setelah dia dapat kabar selama persiapan Festival 6 Raja ini Isis ditugaskan untuk jadi asistennya Lilywood, tentu Kaito udah tahu dong apa yang akan terjadi kalau Isis ikutan dalam persiapan festival itu. Yap, semua bisa kacau dan takut sama sihir kematiannya Isis. Jadi Kaito pun datang mengunjungi Lilywood untuk meringankan beban Lilywood sedikit gitu. Rencananya Kaito ingin meminjam Isis selama 1 hari saja, supaya tugas Lilywood untuk mengatur persiapan festival itu nggak terlalu berat. Benar saja nih, ketika itu Lilywood memang nampak sangat kelelahan karena adanya Isis, bahkan daun-daun yang ada di sekitar tubuhnya itu sampai layu. Maka dari itu dia akan sangat terbantu jika Kaito punya rencana meminjam Isis gitu. Nah, sebagai gantinya juga Lilywood akan menemani Kaito di hari festival tentang dirinya itu dimulai gitu. Panel cerita pun berpindah ke karakter Isis dan Kaito nih. Sesuai dengan rencana, Isis dan Kaito itu langsung berkencan di alam manusia. Tepatnya sekarang mereka itu ingin menuju di mana patung pahlawan pertama atau Hikari itu berada. Ceritanya Isis dan Kaito ingin melakukan adegan yang sama seperti dalam novel yang Isis baca, di mana ada sepasang kekasih yang bertemu di dekat patung pahlawan pertama. Gak disangka nih, pemandangan di dekat patung Hikari juga diberkati dengan hamparan bunga yang sangat indah teman-teman. Maka dari itu Kaito dan Isis bisa piknik di sana dengan nyaman. Nah, sementara itu dari kejauhan, Alice pun seperti biasanya berada di sana untuk melindungi Kaito dan mengawasi Kaito gitu. Tapi saat itu nampaknya dia sedang berbicara dengan seorang yang ada dalam pikirannya nih. Yaps, tepat sekali Alice sedang berbicara dengan Iris teman-teman. Di sini gue juga cukup bingung, tapi sang autor itu memang menuliskan kalau sekarang Alice bisa berbicara sama Iris,
walau tanpa melalui media mimpi gitu. Jadi karena si Iris juga udah bisa hidup dalam hackathon kerisnya Alice dan gak ada dinding pembatas yang menghalangi mereka lagi, si Iris itu bisa berbicara dengan Alice walau tanpa media mimpi. Di sini intinya Iris itu ingin mewanti-wanti Alice akan kehancuran yang datang nih. Karena dari apa yang Alice ceritakan dan dari apa yang dia lihat, bakalan ada kehancuran lagi yang melibatkan Raja Iblis Sphere. Tapi masih belum jelas nih, kehancuran seperti apa yang dimaksudkan sama Iris. Entah itu Raja Iblis Sphere jadi jahat lagi, atau bagaimana teman-teman. Kita nantikan aja di next episodenya. Dan cerita pembahasan itu pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan singkat untuk Yu Shou Shoukan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.